Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Bab 6 tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya jiwa, nafsu, dan diri. Jadi, mujahadah an-nafs artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs juga diartikan sebagai menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Wahai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya." Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam nafsu. Menurut Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nafsu ammarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Dalil-dalil tentang mujahadah an-nafs terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah
serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Contoh kegiatan dalam mempraktekkan mujahadah an-nafs, misalnya menunaikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, menunaikan sholat berjamaah sesering mungkin, mendirikan sholat dengan khusyuk, berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, menjadi rahmat di lingkungan sosial, membersihkan hati dari rasa sombong, riya, dendam, dan dengki, memelihara lisan dari perkataan bohong dan berbantah-bantahan, membersihkan usaha dan makanan dari yang haram, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab, yaitu husnu dan zon. Husnu artinya baik dan zon artinya prasangka. Jadi, secara bahasa, husnuzon adalah prasangka baik atau positive thinking. Sedangkan secara istilah, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Nah, lawan dari sifat husnuzon ini adalah berburuk sangka atau suuzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal yang buruk tanpa adanya bukti yang benar. Macam-macam husnuzon. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnuzon kepada orang lain atau sesama manusia. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan, dan yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri dengan cara percaya diri, gigih, dan berinisiatif. Yang ketiga,
husnuzon kepada orang lain atau sesama manusia dengan cara senang berteman dengan orang lain, berpikir positif terhadap orang lain, hormat kepada orang lain, dan tidak ada perasaan curiga terhadap orang lain. Dalil tentang husnuzon terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi SAW, iyyakum wazon, fa inna zona akzabul hadis, wala tajassasu. Artinya, hati-hati kalian dari zon atau prasangka, karena prasangka itu adalah ucapan paling dusta, dan janganlah kalian memata-matai sesama kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan karena sesama makhluk Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basoriyah, yang berarti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah wa an-nafs, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Dan yang keempat, ukhuwah dalam agama Islam, yaitu persaudaraan antara sesama muslim. Dalil Al-Quran tentang ukhuwah terdapat di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan
bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadis tentang persaudaraan atau ukhuwah diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Demikian materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.